Hai, what's up geek? Siang ini kita akan jalan-jalan motoran di area pedesaan ya. Jadi ini tuh sekitar jam 2 ya. Jadi jam 2 siang nih, dan entah kenapa ya, akhir-akhir ini tempat tinggal kita nih ya, Kampung Muara Desa Melati yang berlokasi di Karawang Side B, ini panasnya pol guys. Ya begitulah ya, bisa kalian lihat ya, ini tuh cerah banget nih. Tapi biasanya sih kalau cerah-cerah gini ya, nanti malam tuh biasanya agak-agak mendung gitu. Tapi ya lihat nanti malam lah ya. Cuma memang jam 2 ini bener-bener kayak kepanggang nih kita. WK 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 WK. Nah, kalau ini tuh jalanan di Kampung Mawar Desa Melati ya. Bisa kalian lihat ya. Ini tuh memang kayaknya tuh gerah banget gitu. Kayak dehidrasi banget nih. Sebetulnya sih pohon-pohon oke lah ya. Cukup go green sih. Cuma ya itu ya, panasnya tuh bener-bener menyengat ya. Apalagi tempat kos kita itu atapnya itu bukan genteng ya, tapi asbes gitu. Dan FYI, asbes itu ya sebetulnya sih sudah tidak digunakan ya oleh negara-negara kayak Amerika dan juga Eropa, itu udah nggak menggunakan asbes gitu. Ya karena ada potensi kanker atau apa gitu ya, debu-debu asbes itu ya, atau serpihan-serpihannya itulah gitu. Tapi kita Indonesia masih menggunakan asbes ya, masih digunakan lah gitu, masih belum ilegal gitu. Ya, cuma ya itu dia ya, kalau panas tuh bener-bener panas gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh ngaheabah. Aduh, jadi panas itu nggak nggak keluar gitu ya, malah terpantul lagi ke dalam gitu. Aduh, ke dalam kosan. Ya, nasib. Ini kita keluar ya dari Kampung Mawar Desa Melati, dan ini adalah jalur alternatif ya, bukan jalur utamanya. Jadi bisa dikatakan ini kita keluar lewat belakang lah ya, bukan lewat depan. Nah, jadi ini tuh sepanjang jalur irigasi anak Sungai Citarum deh kalau nggak salah ya. Ini jalanannya tuh masih amsong nggak jelas. Jadi belum aspal ataupun belum disemen. Jadi memang gerinjulan gitulah. Cuma oke lah ya, kalau misalkan musim kemarau kayak gini sih masih oke gitu. Tapi kalau pas musim hujan, wah itu Amsong plus itu jeblok-blok kalau musim hujan ya. Nah ini nih, aduh nggak enak banget sih sebetulnya, nggak rata gitu. Dan konsumsi BBM tentunya akan ngaruh ya, akan lebih boros nih kalau kita melalui jalan bebatuan kayak gini nih. Kalau di sepanjang jalur ini tuh sebetulnya, nah sebelah kiri kita tuh ya, itu tuh lapak-lapak rongsok ya. Jadi memang biasanya digunakan oleh lapak-lapak rongsok barang bekas gitu, ataupun pabrik pembuatan tahu dan juga tempe ya, versi UMKM tentunya. Entahlah ya kenapa mereka tuh milihnya tuh biasanya tempatnya tuh di kayak gini ya, di Pertamina gitu, di perairan atau ya yang dekat-dekat irigasi lah ya. Mungkin supaya dekat kali ya buang limbahnya ke sungai. Nggak tahu lah itu mah. Cuma coba deh kalian cek ya di tempat kalian gitu. Biasanya di sepanjang irigasi itu apakah ada UMKM pembuatan tahu dan tempe ataupun rongsok? Kalau di kita sih lumayan banyak biasanya. Akhirnya kita udah nyampe nih di jembatan Belendung. Yang tadinya catnya itu warna biru ya, sekarang diganti jadi warna putih.
Kalau biru, nah cuma sayangnya ini ya, jembatan Belendung ini kalau malam nggak ada lampu penerangan, sayang banget sebetulnya sih. Jadi kalau malam itu gelap di sini. Coba dong ada lampu penerangan jalan ya, itu lebih top lah. Nah ini tuh salah satu perbuatan yang sangat tidak terpuji, teman-teman jangan ditiru ya. Ini contoh orang tolol nih yang melawan arah. Gue maksudnya. Aduh, jangan ditiru pokoknya. Cuma karena ini soalnya kita agak terpaksa ya, karena ini dekat gitu. Tapi by the way jangan ditiru ya, orang idiot lawan arah. Let's go. Saatnya kita berpetualang sekarang. Jadi ini tuh kita masih menyusuri nih jalur sepanjang anak Sungai Citarum. Cuma ini kita berada di sisi yang sebelahnya. Jadi ini lebih luas jalannya, lebih lebar gitu. Mungkin lebarnya ada kali ya 3 meteran. Jadi top markotop lah. Dan jalur ini tuh bisa nembus ke Darawolong atau kalau paling top sih itu ke Cikampek ya. Idealnya, cuma ini baru nembus ke Darawolong ya. Jadi sebetulnya kalau kita menelusuri ya sepanjang jalur ini, karena ini tuh cuma lurus aja ke depan gitu. Kayaknya nggak ada belok-beloknya sih, cuma lurus aja ke depan dan itu kita bisa sampai Cikampek. Cuma jalur bagusnya sih hanya sampai Karangtengah Darawolong ya. Masih jauh lah ke Cikampek mah. Kedawan aja, ke Tambelang aja belum kena ini. But it's okay, it's good gitu. Ini progresnya sih kayaknya oke gitu. Mudah-mudahan ini diteruskan gitu sampai Cikampek. Nah, cuma sekali lagi ya PR-nya ketika udah dibangun jalur tuh biasanya lampu penerangan jalannya tuh kurang gitu. Sehingga kalau malam ini gelap. Dan setahu kita sih sejauh ini sih belum ada hal yang negatif ya kayak begal atau apa gitu, at least kita belum dengar lah. Cuma ya tetap aja ya potensi-potensi untuk berbuat kriminal itu kalau di kegelapan itu ya cukup tinggi gitu. Jadi ya harus ada lampu penerangan jalan lah, apalagi di kiri kanan kita kan nggak ada pemukiman ya. Sebelah kanan kita itu irigasi, sebelah kiri kita itu kebanyakan lapak rongsok gitu. Jadi bukan pemukiman perkampungan gitu. Ada sih beberapa rumah gitu, cuma ya itu dia nggak banyak. Nah ini ada PT nih di sini, ada 3 PT sih, PT PPJM gitu, Putra Perkasa Jaya Mandiri. Kayaknya produksi kayu atau apa gitu. Nah kita belok kiri guys. Kita akan ke perkampungan lah jalan-jalannya bersama si Keong Honda Beat. Lihat ya view-nya tuh is good. Aduh sayang sekali kesenangan kita berakhir nih, kita masuk jalur off-road ternyata. Wah ada bebek sebelah kiri kita tuh, wek. Ada bebek dan baunya itu loh menyengat loh. Aduh bau banget itu bebek. Itu wek. Ada Donald Duck ternyata. Aduh ini kita sempat kesini ya dulu ya waktu habis hujan gitu, dan ini susah dilalui kalau habis hujan. Sekarang aja agak susah sebetulnya, batu kerikilnya itu loh. Nah akhirnya jalurnya bagus lagi lah. By the way ini Karawang cerah banget hari ini. Oh ini udah memasuki musim panen nih. Ya padi-padi udah mulai dipotong nih tuh. Udah gundul sawah ya. Karawang kota lumbung padi katanya. Dulu tapi itu. Sekarang sih udah masuk kota industri ya. Di Karawang itu kan ada pabrik sekitar 1.700-an pabrik gitu. Tapi penganggurannya itu mencapai 100.000 orang. Berdasarkan data BPS tahun 2024 apa berapa gitu. Agak ironis sebetulnya. Dan Karawang ini kan pusatnya pabrik-pabrik otomotif ya, kayak Honda ada di sini, Yamaha juga ada. Di Subang ada itu tuh, ada
apa sih pabrik mobil listrik BYD asal Cina on progress dibangun ya. Tapi pengangguran di Karawang itu mencapai 100 ribuan orang gitu. Ya itu ironis ya. Jadi banyaknya pabrik di Karawang belum tentu warga Karawang atau para pemuda yang masih nganggur itu bisa dikurangi gitu ya, atau bisa masuk PT lah, atau bisa dapat pekerjaan gitu. Entahlah gitu. Cuma memang kalau kita mengharapkan pabrik tuh ya susah juga ya. Jadi lebih baik berentrepreneur aja lah, masuk ke entrepreneurship aja gitu. Berdagang atau berjualan. Membuat startup gitu. Bahasa kerennya kan startup gitu. Ini dia salah satu perkampungan di Karawang Side B. Ini tuh enak sebetulnya. Kita suka sih jalan-jalan ke perkampungan di sini nih, karena go green, masih go green tuh. Dan kalau di perkampungan itu kan masih banyak ya lahan-lahan kosong tuh, banyak banget gitu, lebar, luas gitu, masih sangat luas. Dan harganya juga lebih terjangkau per meternya gitu. Dulu kita pernah dengar ya, jadi ada di Karawang, di Kampung Mawar Desa Melati ya, ada gitu tetangga yang jual lahan gitu, per meternya itu cuma 9.000 rupiah, maksudnya cuma 10.000 per meter, 10.000 rupiah per meter, murah banget gitu. Dan dia jual 300 meteran gitu. Jadi memang, cuma ya itu dia ya, kalau kita tinggal di perkampungan tuh biasanya akses jalan ke dalam gangnya ya yang susah tuh gitu. Ya kalau misalkan kita dapat lahan di pinggir jalan umum, nah kayak gini nih, itu oke lah ya. Meskipun memang biasanya sih cuma muat mobil satu juga sih ya. Nggak luas-luas amat, nggak lebar-lebar amat jalannya, tapi masih oke gitu. Cuma kalau kita dapat lahan di masuk gang gitu kan, bukan pinggir jalan umum, ya itu repot. Biasanya cuma bisa muat motor satu, bukan mobil. Mobil nggak akan muat. Nah ini nih, wah ini udah musim panen nih ya, memasuki musim panen nih di Karawang Side B ini. Jadi untuk teman-teman pengangguran ya mungkin kesini dulu ya. Ya daripada nganggur kan, kuli-kuli panen dulu lah gitu. Kalau di perkampungan itu kan kita tuh sukanya go green ya, jadi enak lah pokoknya. Udaranya tuh masih bersih, dan nggak terlalu banyak bising kendaraan gitu. Meskipun memang ada lah ya beberapa anak muda gitu yang motornya itu pakai knalpot racing gitu ya, di bobok, aduh itu luar biasa berisik sih. Tapi secara overall ya oke gitu, nggak terlalu banyak yang kendaraan berisik gitu. Yang kita suka di perkampungan itu go greennya itu loh, pohon-pohonnya itu masih banyak. Nah ini nih pedesaan gitu ya, jadi itulah ya, kita jalan-jalan di pedesaan nih konten kita kali ini. Selamat menikmati pedesaan Karawang Side B ini. Dan untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, thank you so much ya. Yang sudah subscribe, thank you. Yang sudah komen, thank you. Yang sudah nge-like ataupun dislike, thank you so much. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. So, thank you so much for watching. See you next time and ciao.